Nah, saya Sarwanto ya. Mungkin kalian di kelas 10 belum ketemu saya belum masuk ke kelas kalian ya. Jadi nanti di kelas 11 ini untuk mata pelajaran CNC nanti akan kami yang mendampingi kalian untuk belajar. Jadi karena kondisi COVID yang memang harus kita belajar secara online, jadi nanti kita akan jelaskan dulu tentang apa itu mesin CNC ya. Jadi secara garis besar mesin CNC adalah suatu mesin perkakas yang dikendalikan dengan sistem komputer seperti itu. Jadi ibarat mesin CNC itu adalah sebuah printer. Kalau mungkin kalian kemarin di kelas 10 sudah mengenal mesin CNC, bukan mesin CNC ya, mesin bubut konvensional atau mesin fresh konvensional. Mungkin kalian sudah punya gambaran mana tuh mesin CNC, mana sih mesin bubut, mana sih mesin fresh gitu loh. Bedanya kalau di mesin bubut konvensional itu digerakkan dengan manual, tapi kalau di mesin CNC ini nanti itu setiap pergerakan sumbunya atau eretan itu digerakkan dengan sebuah motor servo, yang nanti motor servo tersebut itu digerakkan oleh sebuah inverter, itu yang dikendalikan dengan sebuah kode huruf dan angka, atau dengan nama lain adalah bahasa pemrograman seperti itu. Jadi nanti kita di kelas 11-12 nanti bersama saya untuk belajar bagaimana mengoperasikan mesin CNC. Nah, pada kesempatan ini nanti kita akan menjelaskan seperti apa sih mesin CNC. Mungkin kalian kemarin cuma melihat di ruang kaca ya, belum bisa menyentuh maupun mengoperasikan. Nah, nanti kita akan jelaskan secara garis besar tentang apa itu mesin CNC. Jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe ya. Jangan lupa nanti ini wajah saya, tatap wajah saya, nanti biar kalian tidak merasa siapa sih yang ngajar CNC kan gitu. Oke, kita langsung saja. Oke, kita lanjutkan. Jadi mesin CNC ini yang dipunyai di sini di SMK Negeri 1 Nanggulan itu ada dua ya. Sini ada mesin CNC turning atau mesin bubut CNC ya. Seperti ini mesinnya. Ada bagiannya mekaniknya sama, ini ada cekam kepala tetap, kemudian ada tool post, kalau di situ namanya tool turret ya, atau ya tool turret tadi. Kemudian ada ini dudukan untuk kepala lepas, kemudian ini bagian kontrolnya nanti yang digunakan untuk menjalankan ya. Kemudian ini yang satu mesin CNC turning ya. Kemudian di sini nanti ada komputer digunakan untuk pembuatan program. Kemudian yang selanjutnya adalah mesin CNC milling. Nah, ini mesin fresh ya. Seperti ini wujudnya. Oke, ini ada spindle-nya yang untuk tempat menaruh tool ya. Kemudian ini ada apa ini? Cak ya, cekam. Atau ragum ya, ragum presisi. Kemudian di sini ada bagian kontrolnya ya. Ini mesin CNC milling. Kemudian di bengkel juga sini ada printer 3D, printer 3 dimensi. Nanti printer ini digunakan untuk pembuatan benda-benda berupa 3 dimensi. Nah, contohnya yang kemarin dibuat seperti ini ya. Ini kita desain dengan komputer, kemudian kita cetak dengan mesin 3D ini. Nah, sekilas itu tentang mesin CNC. Oke, setelah tadi melihat video tentang mesin CNC yang ada di bengkel SMK Negeri 1 Nanggulan, sekarang kita akan menjelaskan
apa dan bagaimana tentang mesin CNC tersebut ya. Oke, kita mulai dulu. Oke, terus apa yang akan kita pelajari di mata pelajaran CNC ini? Jadi untuk yang pertama nanti kita akan memahami bagaimana bagian-bagian dari mesin bubut CNC. Kemudian untuk kompetensi keterampilannya nanti kita mengidentifikasi bagian-bagian mesin bubut CNC. Kemudian kita lanjut. Nah, tadi di video sudah kita sampaikan bahwa apa sih mesin CNC. Jadi kita bisa jelaskan kembali bahwa mesin CNC itu atau singkatan dari komputer numeric control itu dibuat untuk memenuhi tuntutan dari industri ya. Jadi kenapa seperti itu? Karena pada dasarnya untuk industri saat ini membutuhkan efisiensi dari waktu pengerjaan ya, baik dari waktu maupun dari segi ketelitian. Jadi untuk mencapai semua itu maka sangat sulit sekali kalau dicapai dengan mesin konvensional, baik mesin milling, baik mesin turning maupun yang lainnya. Jadi pada dasarnya mesin CNC adalah digunakan untuk menjawab tuntutan dari industri tersebut. Nah, mesin CNC ini mempunyai keunggulan, yaitu dia itu mudah dalam setting awal benda kerja. Jadi tidak harus setiap masang benda kerja harus setting lagi gitu loh. Jadi lebih efektif nanti waktu setting. Kemudian nanti untuk menjalankannya dengan sebuah program. Jadi bisa diatur secara otomatis. Jadi ketika di industri secara real itu nanti satu operator bisa menjalankan beberapa mesin CNC karena sistemnya otomatis, sehingga ketika benda kerja sudah dipasang, sudah disetting, tinggal kita menjalankan aja program yang sudah kita buat. Ini operator di sini hanya untuk mengecek apakah toolnya masih bagus, apakah program berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan dari si programmer. Kemudian selain karena otomatis tadi, ketelitian yang dapat dicapai dalam satuan mikron ya. Jadi kita kalau belajar mesin bubut konvensional mungkin kita buat 2 aja benda kerja dengan ketelitian yang sangat tinggi, itu akan sulit kita capai. Tapi kalau dengan mesin ini itu bisa kita capai ketelitian yang tinggi seperti itu. Nah, kemudian mesin CNC tadi adalah suatu perangkat ya yang digantikan secara komputer dan geraknya otomatis dikontrol dengan sebuah program. Jadi di awal sudah kita sampaikan, jadi mesin CNC itu hanya apa ya, sama seperti printer fungsinya di komputer ya. Jadi kalau printer itu untuk mencetak dari hasil yang sudah kita buat, yang sudah kita desain, yang sudah kita gambar. Nah, kalau di mesin CNC ini adalah printernya untuk suatu mesin perkakas gitu loh. Maksudnya adalah kalau kita menggunakan mesin bubut ya printernya mesin bubut gitu loh. Jadi ya namanya CNC bubut. Kalau yang kita gunakan fresh ya CNC fresh. Jadi CNC itu sistem, bukan sebuah mesin gitu loh. Sistem komputerik numeric control. Jadi sistem yang kita harus pahami adalah sistem, bukan mesin ya. Jadi di awal dasarnya adalah sistem. Jadi suatu mesin perkakas yang digerakkan dengan sistem kontrol gitu loh. Jadi ketika nanti kalian melihat mesin yang kok dikontrol dengan sistem komputer, ya itu bisa dikategorikan dalam mesin CNC ketika memenuhi beberapa syarat maupun apa ya namanya itu, memenuhi kriteria, itu dinamakan sebagai mesin CNC itu. Karena pada prinsipnya mesin CNC merubah cara mengendalikan eretan.
yang tadinya di mesin konvensional itu digerakkan dengan memutar spindle, kalau di sini kita ganti untuk menggerakkannya dengan motor servo namanya. Nah, setiap motor servo akan dikendalikan itu dengan sebuah namanya itu spindle inverter. Seperti itu. Nah, bagiannya seperti ini. Ini di mesin CNC itu sebenarnya ada beberapa bagian utama ya. Kemarin udah sampaikan ada 3 fungsi, ada mekanik, ada elektrik, dan ada kontrol. Nah, kalau di sini kita bisa jelaskan lagi. Ini bagian kontrolnya untuk input data, kemudian ada spindle atau cak, aksi slide, body itu termasuk bagian mekaniknya ya. Ini ada cak, spindle, body conveyor, body cover, kemudian aksi slide, kemudian ada base supportnya adalah bagian mekaniknya yang bergerak. Nah, bagian elektriknya ini ada fuse-nya, ada relaynya, ada transformatornya, trafo ya, ada fan itu kipas, ada spindle inverter. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa spindle inverter ini digunakan untuk mengatur dari pergerakan sebuah motor servo. Ya, motor servo itu yang menggantikan untuk kita menggerakkan eretan, baik yang memanjang maupun melintang, ataupun putaran dari spindle itu sendiri. Kemudian pada mesin perkakas konvensional, operator kan menentukan dan memutuskan beberapa parameter seperti kecepatan penyayatan, kedalaman penyayatan beserta jenis pekerjaan dan mengontrolnya dengan gerak tangan ya. Kalau di sini kita ada nilai yang kita masukkan dengan G kode namanya atau M kode. Misalkan kayak kita mau putar spindle pakai M3 itu yang searah jarum jam, kemudian yang mematikan spindle pakai M5 dan lain-lainnya. Nah, akan kita pelajari lebih lanjut di pemrograman mesin CNC. Nah, kalau di mesin CNC itu penentuan parameter itu dilakukan dengan motor servo, nanti dikendalikan dengan program komputer seperti itu. Nah, sekarang kita mengenal jenis-jenis mesin CNC ya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa ibaratkan sebuah perangkat komputer, CNC itu adalah printernya. Printernya mau pakai apa? Pakai mesin freeze ya, printernya CNC mesin freeze gitu loh, CNC freeze. Nah, kalau CNC freeze ada berapa aksis, ada berapa sumbu, ada 3, ada X, Y, Z. Nah, pengembangannya sudah multi aksis. Nah, berarti kalau ciri-ciri mesin freeze ya apa ya? Nanti ada eretan memanjang, eretan melintang, kemudian ada sumbu vertikal. Itu yang 3 aksis. Kalau yang multi aksis nanti ada pergerakan tool juga yang bersifatnya bebas. Nah, yang di SMK Nanggulan itu adanya kita yang 3 aksis, tipe yang produksi buatan Cina versi GSK. Nah, yang satu lagi yang ini adalah mesin apa ini? Ini ada spindle, ada eretan melintang dan memanjang. Berarti kita ini adalah mesin bubut. Karena mesin bubut printernya, maka kita namakan mesin CNC turning atau bahasa lainnya CNC lathe. Nah, selanjutnya, nah ini adalah mesin grinding, mesin gerinda, surface grinding ya. Nah, maka karena printernya adalah mesin grinding ya kita namakan CNC grinder. Seperti itu. Kemudian yang satunya lagi ini apa ini? Nah, ini adalah mesin slotting. Kalau mesin slotting itu ya kita namakan CNC slotting. Dia apa? Dia membuat alur slot ya. Slot vertikal. Ya, kita namakan sebagai mesin CNC slotting CNC. Nah, kemudian di sini ada lagi CNC router. Nah, CNC router ini adalah bisa digunakan pada industri UMKM ya untuk pengerjaan material lunak. Seperti ini, kalau seperti ini berarti apa ini? Berarti ini kaidahnya sama dengan mesin milling ya. Jadi ada tool ini yang berputar kemudian bergerak secara vertikal maupun maju mundur atau melintang. Ini CNC router yang sangat familiar kalau digunakan di industri UMKM. Nah, ada beberapa mesin CNC router yang ujungnya ini mata potongnya ini diganti dengan laser.
ya namanya CNC laser atau diganti plasma. Plasma itu untuk memotong plat, ya namanya plasma CNC kan gitu. Kemudian nah kita ke bagian kontrolnya. Nah tadi kita udah sampaikan bahwa CNC itu adalah sistem. Jadi pergerakan dari spindle itu digerakkan dengan sebuah motor servo. Yang motor servo itu diatur oleh sebuah inverter namanya. Nah skemanya seperti ini. Jadi ini ada linear scale ya, atau bisa pakai ulir ataupun pakai belt maupun pakai batang bergerigi nanti untuk ke penyambungannya ke mekaniknya. Ini adalah nanti untuk penggerakan ini, pergerakan linear scale ini digerakkan oleh sebuah motor servo. Nah ini seperti ini motor servonya. Nah kalau yang biru ini adalah untuk spindle unit, jadi dia untuk menggerakkan spindle. Nah masing-masing motor servo atau spindle unit ini nanti digerakkan oleh sebuah inverter namanya. Satu motor servo ada satu inverter. Jadi kalau mesin turning itu misalkan 2 aksis ya, berarti kita membutuhkan 2 buah motor servo, kemudian sebuah spindle unit. Jadi minimal ada 3. Kalau pada mesin CNC milling berarti ada 3 sumbu, ada X arah yang memanjang, arah Y sumbu yang melintang, sama Z sumbu yang vertikal. Berarti ada 3 motor servo, ada 3 inverter. Nah, untuk memberikan kode di inverter ini kita menggunakan namanya mesin, ada CNC namanya itu panel kontrol ya, seperti ini. Nah, panel kontrol ini fungsinya apa? Kalau di komputer itu sebagai keyboardnya. Ya, dia bisa untuk menginput data, mengedit data, memasukkan data dan lain-lain. Nanti di sini ada layarnya. Ini ada bagian keyboardnya untuk masukkan masing-masing perintah. Adapun fungsi manual juga ada. Jadi secara garis besar untuk pengoperasian CNC itu ada 3 penggolongan ya. Ada yang satu dengan cara manual sama seperti konvensional. Kemudian ada dengan cara semi manual, atau kalau kita namakan itu sistemnya dengan MDI, manual data input ya. Jadi untuk mengoperasikannya dengan G-code kita masukkan. Kemudian ada cara otomatis. Otomatis itu kita membuat satu rangkaian program yang secara menyeluruh dari A sampai Z, saya pun parameternya dimasukkan semuanya, tinggal kita jalan dengan cara otomatis. Jadi tinggal kita nunggu program jadi. Seperti itu, garis besarnya seperti itu. Nah, tadi di awal kita sudah sampaikan beberapa keunggulan ya. Ada beberapa keunggulan sudah bisa kita sampaikan. Yang pertama dari jalan secara otomatis, jelas. Tadi sudah kita sampaikan bahwa untuk menjalankan CNC ini cukup kalian setting awal benda kerja, kemudian tinggal dijalankan dengan sistem terprogram. Kita buat programnya, tinggal eksekusi, ya udah tunggu sampai hasil jadi. Ketika di dalam proses itu tidak terjadi masalah atau trouble. Karena biasanya yang paling riskan itu adalah toolnya. Kalau toolnya sudah nggak bagus, sudah nggak tajam, ya nanti hasilnya nggak akan maksimal. Ya itu butuh kita hold dulu, kita pause, kita ganti toolnya, baru kita jalankan kembali sampai proses itu selesai. Kemudian keunggulan yang kedua yaitu ketelitian akurasinya. Nah, akurasi di sini adalah kaitannya dengan akurasi bentuk ya, baik kesikuan, baik sejajar, kemudian yang lainnya. Dan ketelitian ukuran juga. Dan yang ketiga adalah ketepatan, precision. Kalau precision padahal lebih kepada ukuran ya, lebih kepada masuk toleransi tindakan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kapasitas produksi. Nah, dengan CNC ini akan bisa memenuhi kebutuhan industri, di mana mungkin ya industri tersebut mendapat pesanan berapa ribu dalam hari ya. Itu sangat mungkin sekali dikerjakan dengan CNC, karena kita bisa
menghitung satu produksi itu kalau dikerjakan dengan mesin CNC butuh berapa menit, nah tinggal kita kalikan. Akan sangat sulit sekali ketika itu dicapai dengan pengerjaan secara mesin CNC mesin perkakas secara yang konvensional, dan tentu ukurannya juga tidak akan standar, tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, selain keunggulan juga tentu akan ada kekurangannya. Nah, ini yang bisa kita pilah bagaimana kekurangan mesin CNC dibanding dengan konvensional. Jelas, yang pertama harganya jauh lebih mahal ya, bisa berkali lipat. Tapi jangan khawatir, untuk saat ini kita bisa mendapatkan mesin CNC hanya sekitar harga berapa ya, di bawah 5 juta ada. Tapi itu yang tipenya yang untuk material, untuk pengerjaan material yang lunak, hanya untuk kayu, akrilik dan lain-lain. Tapi kalau untuk material logam ya harus di atas 30 juta, itu baru itu yang kecil ya. Tapi kalau yang tipe industri ya harganya lebih berapa sekarang, antara 100-an lebih lah paling enggak. Bahwa juga ada yang 1 miliar juga, itu yang buatan dari Eropa. Itu jelas harganya jauh lebih mahal dibanding dengan mesin yang konvensional. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk mengoperasikan mesin harus paham pemrograman mesin terdahulu. Jadi nggak bisa kita beli mesin tapi kita nggak tahu programnya. Nah, kebanyakan yang jadi kendala di UMKM saat ini adalah mereka mampu untuk beli mesin, tapi nah mesinnya itu untuk apa gitu kan, bingung gitu loh. Baru mereka cari tempat pelatihan maupun kursus maupun yang lainnya. Nah, banyak customer yang kursus di tempat kami itu kebanyakan seperti itu. Mereka bisa beli mesin harga misalkan 30 juta, tapi setelah itu mau ngapain dengan mesin itu? Seperti halnya seorang pelukis ya. Kita mungkin bisa membeli sebuah kanvas sama cat ya. Tapi lah untuk apa kanvas sama cat tersebut kalau kita nggak bisa melukis gitu loh. Tentu beda hasilnya ketika kanvas itu dipegang sama orang pelukis yang punya jiwa seni, maka hasilnya pun akan maksimal. Harga yang dijual dengan hasil lukisannya pun akan jauh beda kalau kita hanya sekedar ngorek-orek di kertas kosong yang tidak ada artinya, kan seperti itu. Ibaratnya seperti itu. Jadi beli mesin sebagus apapun kalau kita tidak bisa mengoperasikan ya sama juga bohong gitu loh. Maka di sini nanti pentingnya belajar bagaimana mengoperasikan pun dengan cara memprogram. Karena sebenarnya inti dari belajar mesin CNC adalah memprogram. Kalau hanya belajar mengoperasikan mungkin 1 hari atau 5-4 jam itu sudah bisa, tapi program itu yang butuh waktu dan pemahaman yang detail. Seperti itu. Nah, apa sih syarat wajib dalam mengoperasikan mesin CNC? Jelas, karena tadi butuh keahlian khusus ya. Jadi yang jelas, yang pertama kita memahami komponen penunjang mesin CNC yang kaitannya dengan kelistrikan, kemudian kaitannya dengan pemakaian tekanan angin, kemudian oli, pelemas, cairan pendingin dan lain-lain. Kita harus benar-benar paham itu. Nah, itulah pentingnya di kelas 10 kalian belajar tentang itu semua. Jadi tentang kecepatan potong, kelistrikan dasar, kemudian tentang tekanan angin itu, pneumatik dasar, kemudian tentang oli, tentang pelumas, itu pentingnya di situ. Kemudian selanjutnya adalah mengenal fungsi tombol pentombol pada bagian kontrol. Nah, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut ya. Kemudian bagaimana memahami dasar pembuatan program. Ya, jelas. Bagaimana kita harus tahu program dasarnya sebelum mengoperasikan. Karena nanti kita akan repot kalau nggak tahu program dasarnya. Ketika terjadi trouble atau masalah ya kita sulit untuk meruntut program itu di mana letak kesalahannya gitu loh. Kemudian mengetahui cara memasukkan dan mentransfer program ke dalam kontrol. Kalau ini kan belajarnya cepat kalau gimana masukkan. Kemudian cara setting benda kerja dan alat potong ini juga sangat urgent sekali yang harus kalian pahami sebelum mengoperasikan mesin. Kemudian mengetahui prosedur yang benar untuk melakukan jalan mesin secara otomatis. Ada SOP-nya. Kemudian mengetahui instruksi keselamatan kerja, ini juga wajib kalian perhatikan. Ya, mungkin itu untuk video pengenalan tentang CNC yang bisa kita sampaikan.
Jadi bagi kalian sekali lagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya dan yang sebesar-besarnya kita niatkan sebagai ibadah. Semoga Allah mencatatkan sebagai amal ibadah kita bisa sebagai pemberat di bagian kita kelak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.